Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Aprilianti dari kelas 12.2. Di video ini, saya akan menjelaskan materi PAI, yaitu 3 bab yang sudah dibahas pada semester 5 ini. Yang pertama, ada bab 1 dengan judul Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Musibah adalah kejadian yang menimpa manusia dan tidak dikehendaki. Musibah bisa saja menderita sakit, adanya wabah penyakit, rugi dalam berusaha, kehilangan barang, meninggal, bencana alam, dan masih banyak lagi. Ketika kita sedang tertimpa musibah, kita harus sabar atau bisa disebut menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Sabar juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita sedang tertimpa musibah, kita harus tawakal atau menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini ada 2 surat yang dibahas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang membahas bahwa ketika kita sedang tertimpa musibah, hendaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan bersabar dalam setiap ujian yang datang. Juga berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga surat Ibrahim ayat 9 yang membahas bahwasanya manusia itu lalai dan takabur terutama ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia sering kali lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, ada bab 2 dengan judul Indahnya Kehidupan Bermakna. Pada bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa keraguan. Iman dalam agama Islam juga yakni meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadi kiamat serta qada dan qadarnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 membahas tentang ciri-ciri orang beriman dengan sebenar-benarnya. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari kiamat. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia demi keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Imran ayat 19 membahas bahwa agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, membayar zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji jika mampu. Ihsan adalah kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Ihsan terbagi menjadi 2 macam, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan untuk membentuk pribadi luar biasa. Adapun 6 hal yang bisa kita lakukan agar dapat mendapatkan pribadi luar biasa tersebut, yaitu taubat, wara, zuhud, qanaah, sabar, dan tawakal. Yang ketiga, ada bab 3 dengan judul munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Munafik adalah salah satu akhlak tercela. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8-9 membahas bahwa orang munafik perilakunya menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Sedangkan menurut para ulama ada beberapa karakteristik orang munafik di dalam Al-Quran, antara lain pembohong, jelek amal, jelek hati, suuzon, dan masih banyak lagi. Nah, apabila kita bertemu orang munafik, maka yang harus kita lakukan adalah jangan ikuti dan jangan hiraukan, harus tabayun dulu, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik, dan masih banyak lagi. Keras hati adalah kondisi hati manusia itu selalu berubah-ubah. Kadang hati bisa sehat, kadang juga bisa sakit. Kadang bisa menjadi lunak dan juga terkadang menjadi keras layaknya batu. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Hati terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hati yang sehat, qalbun salim, hati yang mati, mayit al-qalb, hati yang sakit, marid al-qalb. Adapun tanda-tanda mengerasnya hati, yaitu bermalas-malasan, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar. Ada beberapa alasan mengapa terjadinya keras hati, yaitu kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan, tertawa berlebihan, lalai dari taatan, dan masih banyak lagi.
Apabila kita telah menemukan gejala keras hati, maka cepat-cepatlah beriman kepada Allah dan memohon ampunan. Keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Ciri-ciri orang keras kepala adalah memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, bersikeras melakukan sesuatu jika ada ide orang lain yang berbeda. Cara mengurangi sikap keras kepala yaitu mendengarkan pendapat orang lain, terbuka dengan segala kemungkinan, mengakui kesalahan, menyesuaikan dengan keadaan. Sebelumnya, itulah materi yang dibahas pada semester 5 ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.